Tetapi saya ingat kata-kata dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko bahwa pemerintah ini menganggap bahwa rakyatnya buta, tuli dan tolol. Saya koreksi. Justru bukan itu. Kalau melihat tadi yang disampaikan, saya harus berpikiran positif. Saya kan dulu menterinya Pak Jokowi juga kan. Jadi justru pembantu-pembantu Jokowi itu yang menganggap presidennya buta, tuli dan tolol. Bayangin seorang presiden dibegitukan dan beliau sendiri yang menemukan jalannya. Kemudian kalau kita lihat datanya, presiden baru mengadakan revisi saja, dolar rupiah sudah terkoreksi meningkat. Ini aneh, rapat terakhirnya pada 8 Maret, tapi Januari sudah naik. Itu bilang hasil dari revisi. Jadi sangat menyedihkan sekali kita punya presiden digitukan gitu. Sebenarnya kesejahteraan ini bisa saja, maka saya katakan kita itu punya semua, tapi bukan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Pak Fuad, Pak Sedidu, Pak Ihsanuddin, yang intinya pembicara bertiga ini yang selama ini kita melihat hanya gunung esnya saja. Ini sampai ke akar-akarnya, sangat luar biasa. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa semuanya ini adalah faktor politik sebenarnya. Itu aja, jadi itu yang intinya. Tetapi saya tidak menyimpulkan karena tidak kapasitas saya. Kalau yang lain-lain saya berani menyimpulkan, kalau ini saya nggak berani menyimpulkan. Tetapi saya ingat kata-kata dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko bahwa pemerintah ini menganggap bahwa rakyatnya buta, tuli dan tolol. Saya koreksi. Justru bukan itu. Kalau melihat tadi yang disampaikan, ya, saya harus berpikiran positif. Saya kan dulu menterinya Pak Jokowi juga kan. Jadi justru pembantu-pembantu Jokowi itu yang menganggap presidennya buta, tuli dan tolol. Ini kalau tadi saya katakan, saya buktikan. Tahun 2015, ketika bulan September, saya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratik. Pak Gatot, kemarin Presiden rapat terbatas bidang ekonomi, beliau murka katanya. Lu kenapa murka? Beliau habis dilaporin oleh Dirjen Pajak, yang waktu itu terus kabur itu, yang katanya perolehan pajak itu semuanya baik-baik semuanya. Tiba-tiba beliau mendapat informasi bahwa pajak bulan September itu cuma baru dapat 650 triliun dari target 1.292. Di situ kok bisa lengkap, dan Presiden mendapat masukan bahwa 3 bulan terakhir ini Oktober, November, Desember diambil perolehan pajak tertinggi dari 2012, 13, 14. Jadi bulan Oktober yang tertinggi, bulan November yang tertinggi, bulan Desember yang tertinggi. Setelah digabungkan ternyata cuma 1.008 triliun. Jauh dong, 21% lebih. Dan itu kalau nggak salah mungkin bisa defisit anggaran 3%.
Bayangin seorang presiden dibegitukan. Dan beliau sendiri yang menemukan jalannya. Mau pakai Sun nggak bisa, membentikan proyek-proyek yang paling besar karena perintahnya pada bulan April kontrak harus sudah semuanya kan sehingga pembayaran terakhir. Nah, waktu itu kebetulan ada akan terjadi pilkada serentak, kemudian para kepala daerah takut KPK sehingga ada 270-an triliun di bank pembangunan daerah masing-masing. Itu yang dijadikan dalam pinjaman. Dalam situasi normal. Dalam situasi normal. Jadi presiden itu kan nggak dianggap punya pemikiran, nggak dianggap tahu. Kemudian yang terakhir, presiden mengatakan bahwa ini ekspor kita sejak bulan Mei 2020 itu meningkat gratis kan? Iya kan? Tetapi yang masuk kok cuma 15%. Deputi Bank BI sendiri mengatakan bahwa masuk semuanya kok. Masuk semuanya hanya paling 15% yang tidak masuk dibalik. Ini kan kalau saya katakan maaf, itu terlalu kasar saya katakan, tapi memang dianggap oleh pembantunya seperti itu. Presiden mengatakan banyak yang masuk tapi kok nggak ada yang masuk gitu. Padahal Bank Indonesia ini kan sebagai pengawas. DHE SDM ya, itu perkebunan, kemudian kehutanan, kemudian kelautan dan pertambangan. Itu kan begitu dari Pabean keluar, itu diawasi oleh BI, 3 bulan kemudian harus masuk ke rekening khusus devisa. Di mana rekening khusus devisa ini adalah tidak boleh dari bank-bank yang punya cabang di luar negeri, jadi harus masuk ke Indonesia intinya. Nah kemudian para eksportir juga harus mempunyai export account, di mana apabila diperlukan apa-apa dari DHI tersebut, ya untuk bayar hutang dan sebagainya bisa diambil itu. Dan itu harus 3 bulan. Nah kemudian OJK juga mengadakan pengawasan kan, masuk keluar masuknya. Nah kemudian Bea Cukai juga mengadakan mendapat laporan dari BI. Saya yakin kalau BI, Bea Cukai, kemudian OJK dicek sama-sama, pasti perusahaan-perusahaan yang temannya menteri, punya menteri itu nggak masuk situ. Sehingga uangnya diparkir. Memang dia mengusaha punya rekening di sini, tetapi rekening lainnya lagi. Jadi nggak pernah masuk-masuk. Dikiranya presiden nggak ngerti itu. Dapat informasi nggak ada. Sekarang tinggal dicek aja. Tetapi anehnya, seperti katakan tadi, direvisilah PP nomor 1 10 Januari 2019 kan gitu, 21 kemarin. Kemudian kalau kita lihat datanya, presiden baru mengadakan revisi saja, ya kan? Dolar rupiah sudah terkoreksi meningkat. Ini aneh. Rapat terakhirnya pada 8 Maret, tapi Januari sudah naik. Dibilang hasil dari revisi. Jadi sangat menyedihkan sekali kita punya presiden digitukan gitu loh. Jadi sangat luar biasa. Sekarang yang ngecek gampang saja, tadi Pak Iksan sampaikan kan. Kumpulkan saja BI melaporkan yang laporan dari Bea Cukai begitu ekspor berangkat kan berapa itu perusahaan, kira-kira masuknya berapa. Kemudian OJK juga sama. Kemudian Bea Cukai juga daerah-daerah yang tempat ekspor keluar masuk itu pasti banyak. Dan kalau itu masuk saja, apalagi batu bara, sawit kan sudah mulai naik lagi semuanya, nikel lagi dan sebagainya. Ini saya pikir banyak uang yang ngendap. Tinggal kebijakan saja sekian persen harus dirupiahkan sehingga bank-bank semuanya punya rupiah. Kemudian rupiah menguat. Sebenarnya kesejahteraan ini bisa saja. Maka saya katakan kita itu punya semua, tapi bukan untuk kita. Itu kesimpulan saya itu aja Pak. Saya nggak bisa panjang-panjang karena menghadapi pakar-pakar yang luar biasa ya saya hanya menyimpulkan saja. Jadi kita sama-sama patut bersedih. Presiden oleh pembantunya dianggap buta tuli dan tolol dengan pernyataan yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan sebenarnya pertanyaannya kan kamu membuat apa sih batu bara? Menanam ikan berapa sih? Kan gitu. Mau tinggal ngambil saja kok. Kalau nggak ikut teorinya nggak usah kerja di sini kan. Itu aja selesai gitu loh. Sebenarnya kan seperti itu loh dia berpikir. Iya, dia tinggal ngambil saja kan gitu. Dan tinggal minta surat saja gitu. Kalau nggak mau ngikutin ya sudah. Karena memang pasal 33 kan semua tanah air dari sini untuk kepentingan rakyat kan gitu. Nah itu ya. Kemudian yang terbaru lagi saya lupa nyampaikan. Ditemukan 1 triliun
dari pencucian uang masuk ke politik. Nah, masuk ke politik. Ini temuan dari PPTK juga. PPTK. 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun. Mudah-mudahan bukan 100 gitu. Ya. Tapi kita amati saja sekarang. Sekarang ini perlu Pak Ihsanuddin juga mengadakan pengecekan, Pak. Mungkin sekarang ini banyak sekali izin-izin tambang baru keluar. Kemudian money laundering banyak lagi. Karena ini semuanya untuk persiapan 2024. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi satu lagi saya buktikan ya, bahwa presiden itu nggak dianggap oleh pembantu-pembantunya. Pada tahun 2015, Presiden punya ambisi yang luar biasa. Mencanangkan 35.000 megawatt energi terbarukan. Energi biru, air. Yang rencananya pada menjelang 2019 itu sudah ada berapa yang di groundbreaking. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang groundbreaking. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa oligarki pertambangan itu sangat kuat. Karena kalau energi air ini ada, energi tenaga uap batu baranya gimana dong? Padahal itu adalah yang paling manis itu. Kalau harga turun dia tetap agak stabil, kalau harga naik ya stabil. 35.000 megawatt. Silakan baca di koran-koran. Tidak ada satupun yang groundbreaking sampai dengan saat ini. Betapa hebatnya kekuatan seperti itu. Jadi memang nggak dianggap gitu loh. Jadi ya nggak perlu diskusikan lagi sebenarnya itu. Baik, terima kasih.